Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi untuk mahasiswa-mahasiswi pendidikan fisika yang mengampu mata kuliah Fisika Zat Padat. Baiklah, pada hari ini untuk pertemuan perkuliahan Fisika Zat Padat akan kita lanjutkan dengan materi semikonduktor. Jadi, semikonduktor ini sebenarnya merupakan bagian dari fisika modern yang diintegrasikan ke dalam perkuliahan Fisika Zat Padat. Jadi, tentunya ini akan menarik karena ada banyak teknologi yang ada di dunia yang telah menggunakan semikonduktor sebagai salah satu komponennya. Adapun indikator penilaian dalam perkuliahan ini yang pertama, mahasiswa harus mampu membedakan jenis dari semikonduktor baik yang intrinsik maupun ekstrinsik. Kemudian, mahasiswa juga harus mampu menghitung pembawa muatan pada semikonduktor. Dan yang terakhir, mahasiswa harus mampu menyatakan bagaimana mekanisme transportasi pembawa muatan pada semikonduktor. Baiklah, kita masuk ke definisi semikonduktor itu sendiri. Tentunya mungkin dari beberapa dari kalian ada yang tidak asing maupun tidak tidak merasa aneh sama sekali dengan kosakata itu semikonduktor. Jadi seringkali kita dengarkan ada namanya konduktor, isolator, dan di pertengahannya, di transisinya ada istilahnya namanya semikonduktor. Lalu apa semikonduktor itu sebenarnya? Jadi kalau didefinisikan, semikonduktor merupakan bahan dengan konduktivitas listrik yang berbeda di antara isolator dan konduktor. Jadi dia dikatakan sebagai semi atau bisa dikatakan sebagai setengah konduktor, tapi juga dikatakan bukan merupakan bahan konduktor yang murni. Jadi semikonduktor ini pada umumnya diklasifikasikan berdasarkan istilahnya ada namanya resistivitas listrik pada suhu kamar, yaitu pada rentang 10⁻² sampai 10⁹ ohm cm. Jadi sebuah semikonduktor itu akan bersifat sebagai isolator pada saat keadaan tertentu, yaitu pada saat temperaturnya rendah, bukan suhu kamar ya. Jadi kalau misalnya dia berdasarkan temperatur ruang, semikonduktor ini dapat bersifat sebagai konduktor. Itulah dikatakan bahwa semikonduktor ini bersifat semi atau setengah dari konduktor maupun isolator berdasarkan temperaturnya. Kemudian semikonduktor ini sangat luas pemakaiannya, terutama pada akhir tahun 1940 itu ditemukan ada namanya transistor. Jadi semikonduktor ini merupakan elemen dasar dari komponen elektronika yang tentunya yang telah mengampu mata kuliah elektronika pasti pernah mengenal ini yang namanya dioda, transistor, dan IC atau integrated circuit. Definisi semikonduktor lainnya itu bisa kita jelaskan bahwa semikonduktor ini sangat berguna dalam bidang elektronik karena konduktivitasnya itu sangat, apa ya, sifatnya sangat beragam, bisa dikatakan sebagai konduktor maupun isolator, sehingga dia dapat diubah-ubah dengan, cara menyuntikkan materi lain atau istilahnya disebut sebagai doping. Kemudian bahan semikonduktor yang biasanya banyak dikenal itu adalah silikon, ada germanium, ada gallium arsenida. Jadi pada dahulu kala germanium ini merupakan satu-satunya bahan yang dikenal sebagai bahan untuk membuat komponen semikonduktor. Namun berdasarkan perkembangannya dan penemuan-penemuan dari para ilmuwan, tentunya ada banyak bahan semikonduktor eh, di alam yang ditemukan yang dapat digunakan untuk membuat semikonduktor itu sendiri. Kemudian silikon salah satunya itu menjadi populer setelah ditemukan dengan cara mengekstrak bahan ini dari alam. Kemudian silikon merupakan bahan terbanyak kedua yang ada di bumi itu setelah oksigen. Ada pasir, kaca, dan batu-batuan lainnya. Tentunya bahan-bahan alam ini itu dapat mengandung banyak sekali unsur silikon di dalamnya. Nah, kemudian selain kita menjelaskan tentang definisi, kita juga harus tahu nih bagaimana sifat-sifat dari semikonduktor. Yang pertama, resistivitas semikonduktor itu lebih kecil daripada isolator, tetapi dia lebih besar daripada konduktor ya. Jadi resistivitasnya tadi kan berada di rentang 10⁻² sampai 10⁹ ohm cm. Kemudian untuk sifat yang kedua, semikonduktor itu memiliki resistansi dengan koefisien suhu negatif. Artinya bahwa resistansi semikonduktor itu menurun sesuai dengan kenaikan suhu. Begitu juga sebaliknya. Sebagai contoh, misalnya germanium
itu akan menjadi isolator pada suhu rendah, tetapi merupakan konduktor yang baik pada suhu tinggi, minimal dia, berada di suhu ruangan. Kemudian yang ketiga, ketika ketidakmurnian metalik yang tepat itu seperti arsenik, gallium dan sebagainya, itu ditambahkan ke dalam semikonduktor, maka sifat konduksi arusnya itu akan berubah. Nah, inilah sifat yang tentunya paling penting yang ada di semikonduktor itu sendiri. Jadi bisa kita ambil secara umum bahwa inilah tiga dari sebanyak-banyaknya sifat semikonduktor lainnya, yang dapat kita ambil bahwa, berdasarkan resistivitas, berdasarkan resistansi, dan juga berdasarkan sifatnya ketika ditambahkan, materi-materi lain tentunya konduksi arusnya akan berubah. Nah, lalu kita masuk ke klasifikasi semikonduktor. Jadi berdasarkan murni atau tidak murninya bahan, semikonduktor ini dibedakan menjadi dua jenis. Ada namanya semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik. Kalau dari berdasarkan bahasanya, intrinsik itu kan dalam, sedangkan X itu luar artinya. Jadi, kalau kita bahas semikonduktor intrinsik, ini merupakan semikonduktor yang terdiri hanya dari unsur saja. Misalnya hanya silikon saja atau germanium saja. Pada kristal semikonduktor Si atau silikon, itu ada satu atom Si memiliki 4 elektron valensi yang berikatan dengan 4 atom Si lainnya. Misalnya contoh di bawah ini saya berikan di gambar 1.A itu ada namanya struktur kristal 2 dimensi untuk kristal Si ini sendiri ya. Jadi ini silikonnya satu atom Si itu berikatan dengan yang memiliki 4 elektron valensi yang berikatan dengan 4 atom Si lainnya. Nah, sedangkan yang untuk 1B ini adalah struktur ikatan kovalennya pada semikonduktor intrinsik untuk Si itu sendiri ya. Jadi bisa kita lihat bagaimana struktur kristalnya maupun bentuk ikatan kovalennya untuk, atom dari silikon ini sendiri. Tentunya germanium pasti punya karakteristik sendiri untuk dari struktur kristalnya maupun juga bentuk ikatannya. Kemudian, kalau kita jelaskan secara terperinci berdasarkan gambar tadi bahwa pada kristal semikonduktor intrinsik, sel primitifnya itu berbentuk kubus ya. Jadi, sudah pernah Ibu jelaskan bahwa sel primitif itu bentuknya apa aja, dan yang paling sederhana, sel primitifnya dari atom silikon itu bentuknya adalah kubus. Jadi ikatan yang terjadi antara atom Si yang berdekatan itu adalah jenis ikatan kovalen namanya. Jadi istilahnya memang karena disebabkan pemakaian satu buah elektron yang bersama antara dua atom Si yang berdekatan. Jadi kalau misalnya kita jelaskan berdasarkan teori pita energi, tentunya pada suhu minimal itu 0 Kelvin, nah ada namanya pita valensi semikonduktor itu terisi penuh dengan elektron. Sedangkan pita konduksinya itu kosong ya. Ini memang semikonduktor juga sangat berpengaruh pada temperatur. Jadi kedua pita tersebut itu dipisahkan ada namanya celah energi ya. Jadi nanti bisa kalian explore lagi dari referensi lainnya bahwa ada namanya pita energi yang terdapat di antara kedua pita, yang namanya pita energi tadi dengan pita konduksi, ada celahnya. Nah, jadi energi kecil ini dalam rentang 0,18 sampai 3,7 elektron valensinya, elektron voltnya. Pada suhu kamar, Si dan G ini masing-masing punya celah energi yang berbeda, yaitu 1,11 elektron volt dan 0,66 elektron volt ya. Jadi berdasarkan suhu kamar tentunya karakteristik dari celah energi masing-masing punya nilai yang berbeda. Sedangkan kalau elektron valensi pada atom germanium atau Ge itu lebih mudah tentunya tereksitasi menjadi elektron bebas daripada atom Si ini sendiri. Mengapa seperti itu? Karena celah energi Si itu jauh lebih besar daripada celah energi di Ge. Jadi elektron ini bebas bergerak di antara atom. Sedangkan tempat kekosongan elektron itu kita sebut dengan hole. Jadi kalau misalnya kalian lihat nanti gambar setelah ini ada istilahnya elektron dengan hole. Itu adalah dua hal yang berbeda ya. Jadi hole itu lubang yang terjadi karena ada elektron bebas yang bergerak di antara atom-atom itu sendiri. Nah, dengan demikian dasar pita konduksi itu dihuni elektron dan puncak pita valensi itu dihuni oleh hole-nya itu sendiri. Nah, jadi ini bentuk gambarnya ya. Jadi kita bisa membedakan mana sih elektron dan mana hole itu sendiri terbentuk. Jadi kalau misalnya kedua pita bagian tadi ada conduction band atau pita konduksi dan pita valensinya itu atau pita energinya terisi sebagian, tentunya akan menimbulkan arus bersihnya istilahnya yang bila dikenakan dengan medan listrik. Jadi
Ini namanya hole, terjadi karena adanya free electron atau elektron bebas yang bergerak ke pita sebelahnya ya. Jadi elektron dapat menyeberangi celah energi, jadi ada celah energi seperti ini itu dilalui oleh elektron bebas menuju pita konduksi, sehingga menimbulkan hole pada pita valensi ini sendiri. Oke, sekarang kita lanjutkan ke semikonduktor ekstrinsik. Jadi kalau misalnya semikonduktor ekstrinsik tadi kan dia punya kemampuan konduksi arus yang kecil pada suhu kamar. Biasanya dia digunakan untuk piranti elektronik. Nah, kalau misalnya semikonduktor murni itu harus diubah sedemikian hingga secara signifikan dapat menaikkan sifat konduksinya. Jadi kalau kemampuan konduksi arusnya kecil, sedangkan pada piranti elektronik semikonduktor kan telah dijelaskan karakteristiknya bahwa dia dapat menyesuaikan berdasarkan temperatur. Nah, tentunya itu harus kita tambahkan sesuatu ke dalam semikonduktor. Artinya bahwa ada namanya menambahkan istilahnya impuritas atau ketidakmurnian. Nah, ini yang disebut sebagai semikonduktor ekstrinsik atau yang tak murni. Nah, jadi proses penambahan impuritas atau ketakmurnian ini ke dalam semikonduktor itu kita kenal sebagai yang namanya doping. Jadi maksud dari penambahan impuritas adalah untuk menaikkan jumlah elektron bebas atau lubang ke dalam kristal semikonduktor. Jadi penambahan impuritas trivalen atau yang kita kenal sebagai 3 elektron valensi itu menciptakan sejumlah lubang atau hole dalam kristal semikonduktor. Jadi dia tergantung ya, kalau misalnya jenis impuritasnya ditambahkan, dia bisa dibagi menjadi 3 macam. Ada namanya semikonduktor tipe N, ada tipe P, dan juga semikonduktor paduan, artinya tipe NP atau PN. Oke, sekarang saya jelaskan dulu untuk semikonduktor ekstrinsik tipe N. Jadi kalau misalnya kita belajar jauh ya istilahnya tentang tentang elektronika itu sendiri, elektronika lanjutan, ini paling sering digunakan tipe N, tipe P, dan sambungan tipe NP atau PN itu di dalam piranti elektronika. Nah, jadi kalau semikonduktor dengan konsentrasi elektron lebih besar, itu dikatakan sebagai semikonduktor tipe N. Jadi semikonduktor tipe N ini menggunakan semikonduktor ekstrinsik yang menambahkan atom donor yang berasal dari kelompok 5 pada susunan. Misalnya ada arsenik, ada Sb, ada fosforus. Jadi atom campuran ini akan menempati lokasi atom ekstrinsik dalam kristal semikonduktor ya. Jadi intinya secara sederhana kalau ekstrinsik itu dia sifatnya murni ya, tidak ada impuritas. Sedangkan kalau ekstrinsik dia sifatnya ada penambahan atom atau yang menyebabkan adanya ketidakmurnian atau impuritas. Nah, jadi kalau misalnya kita gambarkan, jadi ada namanya atom pengotor ya. Jadi atom tambahan itu ada namanya atom pengotor untuk menghasilkan semikonduktor ekstrinsik tipe N. Ini buatan. Jadi ada donor impurity, ada antimoni, ada arsenik, fosforus. Jadi kira-kira seperti ini atom pengotornya untuk membuat semikonduktor tipe N agar dapat disesuaikan dengan penggunaan piranti elektronikanya. Nah, kemudian kalau untuk konsentrasi elektron pada Si dan Ge, itu tentunya juga bisa dinaikkan dengan proses doping unsur valensi 5. Jadi kalau misalnya ada sisa satu elektron yang bebas, jika mendapatkan energi yang relatif, atau kita katakan sebagai energi ionisasi, ini akan menambah konsentrasi elektron pada pita konduksi. Nah, elektron yang meninggalkan atom pengotor tadi, itu akan menjadi ion yang disebut sebagai elektron ekstrinsik. Nah, jadi kalau misalnya ada Sb di tengah sini ya, dan dikelilingi dengan 4 atom Si lainnya, nah ini namanya donor impurity-nya ya, yang mengkontribusikan elektron bebasnya nantinya. Jadi kemudian yang B ini adalah bentuk pita energinya. Jadi ada Fermi levelnya. Kalian udah nggak asing pasti dengan level Fermi ini sendiri. Ini ada pita konduksi sama pita valensinya. Jadi ada namanya penambahan dari untuk level energi pada elektron-elektron yang bebas untuk tipe N ini sendiri. Nah, kemudian untuk semikonduktor ekstrinsik tipe N, penambahan atom donor itu telah menambah level energi pada pita konduksi yang berada di atas energi gap. Energi gap itu adalah energi celah ya, sehingga mempermudah elektron untuk menyeberang ke pita konduksi. Kemudian, pada suhu kamar, sebagian besar atom donor itu terionisasi dan elektronnya tereksitasi ke dalam pita konduksi.
Sehingga jumlah elektron bebas yaitu elektron intrinsik dan elektron ekstrinsik pada semikonduktor tipe N itu jauh lebih besar daripada jumlah hole-nya. Kemudian oleh sebab itu, elektron di dalam semikonduktor tipe N itu disebut sebagai pembawa muatan mayoritas. Dan hole itu disebut sebagai pembawa muatan minoritas. Nah, kemudian sekarang Ibu jelaskan mengenai semikonduktor ekstrinsik tipe P. Jadi kalau untuk semikonduktor tipe P, di mana konsentrasi lubang itu lebih tinggi dibandingkan elektron, dapat diperoleh dengan menambahkan atom akseptor istilahnya, atau pada Si dan Ge atom akseptornya adalah unsur yang bervalensi 3, atau istilahnya itu berada di kelompok 3, misalnya ada boron, aluminium, atau gallium. Ini ya. Jadi kalau tipe P ini nama istilahnya inilah tiga jenis atom pengotor untuk menghasilkan semikonduktor ekstrinsik tipe P pada kelompok 3. Nah, karena unsur tersebut hanya memiliki 3 elektron valensi, maka terdapat satu kekosongan untuk membentuk ikatan kovalen. Jadi atom tersebut akan mengikat elektron dari pita valensi yang berpindah ke pita konduksi ya. Jadi dia kalau tadi kan tipe N dia pindah nih dari valensi ke konduksi. Kalau tipe P dia dari konduksi ke valensi ya. Jadi perpindahan untuk mengikatnya dia perpindahannya dari pita konduksi ke pita valensi. Kemudian atom akseptor ini akan menempati keadaan energi dalam gap yang dekat pita valensi. Ya, benar ya, kira-kira seperti ini nantinya. Nah, kalau misalnya kita lihat boron di sini kan sebagai namanya akseptor ya untuk untuk membuat suatu hole di sini pada akhirnya ada elektron bebas yang lepas dan di sini dia membentuk hole. Inilah jenis dari tipe P. Kemudian, pada semikonduktor tipe P, atom dari golongan 3 dalam sistem periodik misalnya ada gallium, dibubuhkan ke dalam kristal semikonduktor intrinsik. Jadi gallium termasuk golongan 3 ya, yang memiliki 3 buah elektron valensi. Kemudian akibatnya dalam berikatan dengan atom dalam kristal, Ga itu memerlukan satu elektron lagi. Nah, yang satu atom elektron yang akan berpasangan atom Si dia itu akan lebih gampang untuk menangkap elektron sehingga disebut sebagai akseptor, bukan donor ya istilahnya. Jadi dia penerima. Jadi di sini dijelaskan bahwa memang elektron bebas itu dikatakan sebagai pembawa muatan yang minoritas. Kalau misalnya hole-nya atau lubangnya itu kalau di tipe P dia dikatakan sebagai pembawa muatan yang utama sehingga disebut sebagai pembawa muatan mayoritas. Oke. Nah, ini istilahnya dari semikonduktor ekstrinsik paduan. Jadi ada kompon semikonduktor itu diperoleh dari unsur valensi yang ada 3 dan valensi 5 ya, kayak tadi. Jadi ada namanya gallium arsenik dan gallium Sb. Dari unsur valensi 2 dan 6 misalnya paduannya ada ZnS. Ada zinc sama S. Jadi ikatan kimia terbentuk dari peminjaman elektron oleh unsur dengan valensi yang lebih tinggi kepada unsur dengan valensi yang lebih rendah. Jadi kalau atom donor pada semikonduktor paduan adalah unsur dengan valensi lebih tinggi dibandingkan dengan unsur yang diganti. Nah, atom akseptor adalah unsur dengan valensi yang lebih rendah dibandingkan dengan unsur yang diganti atau ditempati. Jadi contohnya, jadi ada namanya kristal semikonduktor paduan antara gallium dan arsenik ya, dalam 2 dimensi. Kemudian ini tipe N-nya. Tipe N-nya gambarnya seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke fenomena transport pada semikonduktor. Jadi untuk proses pembawanya ya, transport pembawa muatan pada semikonduktor itu seperti apa? Jadi istilahnya ada namanya mobilitas pergerakan dan konduktivitasnya. Jadi kalau gambar di bawah ini istilahnya menunjukkan ilustrasi 2 dimensi dari distribusi muatan di dalam logam. Jadi lingkaran abu-abu ya, yang ada tanda positifnya itu menunjukkan muatan positif yang terdiri atas inti atom dan elektron di dalamnya. Ada titik hitam itu menunjukkan elektron bebas, yang kadang-kadang disebut sebagai gas elektron. Nah, jadi ini merupakan susunan skematik dari susunan atom di dalam satu bidang 2 dimensi. Ya, dalam satu bidang sebuah logam atau metal. Tanpa pengaruh medan listrik dari luar, elektron ini akan bebas bergerak secara berkelanjutan hingga pada akhirnya bertumbukan dengan ion yang ada di sekitarnya yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan arah gerak.
Jadi jarak rata-rata antara dua tumbukan itu dinamakan sebagai mean free path ya. Jadi jarak rata-rata, lintasan dari jarak rata-rata elektron bebasnya. Kemudian di dalam gas elektron, arus rata-rata itu bernilai 0 karena elektronnya bergerak pada arah yang acak. Jika pada metal diberikan medan listrik, elektronnya akan mendapatkan percepatan. Ini jelas ya, di fisika pun juga dijelaskan. Setiap ada namanya medan listrik yang diberikan, elektronnya juga akan mendapatkan percepatan itu senilai A dengan rumus QE per M. Artinya adalah muatan dikali medan listrik per masanya. Ini kan aslinya dari hukum 2 Newton ya. A itu kan sama dengan sigma F per M, gaya per massa. Jadi gayanya itu kita menggunakan gaya gaya yang kita pecahkan lagi rumusnya, kita turunkan lagi rumusnya menjadi Q kali E. F sama dengan Q kali E. Dan kecepatannya akan terus meningkat selama belum bertumbukan dengan ion. Namun, jika elektronnya menumbuk ion, tentunya elektron akan kehilangan energinya dan masuk ke dalam kondisi namanya steady state dan mendapat kecepatan tertentu yang kita kenal sebagai kecepatan drift yang arahnya berlawanan dengan arah medan listrik. Jadi kalau untuk kecepatan rata-rata elektron, ini ada rumusnya V sama dengan mu kali E. Mu itu dikatakan sebagai mobilitas elektron dan E itu ya medan listrik ya. Seperti kalian ketahui, medan listrik itu satuannya ada meter per volt detik. Jadi kecepatan drift atau steady state ini menjadi lebih dominan daripada gerakan thermal elektron. Dan gerakan elektron yang terarah ini menghasilkan arus listrik. Nah, kemudian ada lagi untuk perhitungan rapat arusnya ketika lewat, kan tentunya dia akan menghasilkan arus. Jadi untuk jumlah elektron yang mengalir, itu ada rumusnya adalah N banyaknya elektron per T-nya. Jadi besarnya arus listrik I, itu kan udah tahu tuh I itu sama dengan Q per T. N itu adalah banyaknya elektron ya. Sama dengan, dan Q ini, Q dan T ini bisa kita pecah lagi menjadi rumusnya adalah NQV per L. Gitu. L itu adalah panjang dari silindernya. Karena L per T adalah V, nah makanya dikatakan V ini adalah kecepatan driftnya atau kecepatan rata-rata. Kemudian untuk rapat arusnya ini udah paling sering kita tahu bahwa untuk current density-nya, untuk current density-nya itu J sama dengan A per meter persegi adalah dengan rumus J sama dengan I per A. I ini tadi udah kita pecahin ya dari atas. I itu adalah rumusnya NQV per L, jadi kita turunkan ke sini. I itu sama dengan NQV per A dikali L. Kemudian energi yang diperoleh dari elektron medan listrik itu diserap oleh kisi-kisi ion yang menimbulkan fenomena disipasi energi dalam logam elektron. Atau istilahnya dikenal sebagai kerapatan daya atau Joule head yang dihitung dengan JE sama dengan ini sigma E kuadrat. Kemudian jika N sama dengan N ini ya, N konsentrasi elektron sama dengan N banyak elektron per L kali A, maka diperoleh dari J sama dengan NQV sama dengan rho dikali dengan V. Dan kalian bisa lihat dan rumus-rumus lainnya bisa diekspor lagi ya. Karena sebenarnya untuk fenomena transfer pada semikonduktor itu tidak akan jauh beda dengan bagaimana proses muatan itu berjalan dalam kawat yang berarus listrik ya. Jadi istilahnya memang istilah-istilah yang digunakan dalam fenomena transfer untuk semikonduktor itu tidak jauh dari fenomena muatan yang lewat pada kawat berarus listrik. Ada rapat arus, tadi sudah saya jelaskan ada jumlah elektron juga, kemudian juga ada medan listrik yang lewat, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang Ibu jelaskan untuk bentuk aplikasinya ya. Jadi sebenarnya penggunaan dari bahan semikonduktor ini entah dianya berbentuk tipe ekstrinsik maupun intrinsik, baik yang murni maupun sudah mengalami ketakmurnian, tentunya ini digunakan dalam beberapa teknologi yang ada di dunia. Jadi syarat utamanya adalah bagaimana mendapatkan semikonduktor yang cukup murni dan bagaimana menambahkan sejumlah ketidakmurnian dengan tepat untuk mendapatkan komponen semikonduktor kualitas tinggi. Jadi kalau misalnya di bagian untuk elektronika seperti itu ya. Jadi ini yang paling penting sebenarnya untuk mendapatkan
semikonduktor yang murni maupun yang bagaimana cara menambahkan atom-atom pengotor tadi untuk proses ketidakmurnian agar mendapatkan semikonduktor yang bagus. Jadi sejak ditemukannya transistor ya salah satunya, teknologi pembuatan kristal itu makin maju pesat yang memungkinkan produsen dapat membuat bahan semikonduktor seperti ada Ge dan Si. Jadi kan sebelumnya kan ditemukan hanya germanium aja ya, ternyata juga berkembang. Ada As, ada gallium juga, ada Si juga. Nah, salah satunya contohnya ada transistor. Jadi transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, pemotong atau switching, dan juga stabilisasi tegangan untuk modulasi sinyal atau fungsi lainnya. Jadi dia dikatakan sebagai apa ya? Istilahnya ada keran ya, jadi pembuka penutup air untuk lewat. Memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya. Kemudian ada juga istilahnya dioda. Kemudian juga kalau dioda kan fungsinya banyak ya. Jadi dia bisa sebagai katup dari searah seperti itu. Kemudian membatasi arah pergerakan muatan listrik. Kira-kira seperti itu. Kemudian sel surya juga atau sel fotovoltaik. Jadi sebuah alat semikonduktor yang terdiri dari sebuah wilayah besar ada dioda. Nah, ini sambungannya adalah PN ya. Dalam hadirnya cahaya matahari mampu menciptakan energi listrik yang berguna. Jadi bisa kalian cari juga ya tipe sambungan PN itu seperti apa. Nah, ini namanya efek fotovoltaik. Kemudian ada namanya mikroprosesor. Jadi mikroprosesor itu disingkat sebagai MIUP atau UP yang dikatakan sebagai sebuah central processing unit atau CPU ya istilahnya di perangkat elektronik komputer. Jadi selama ini yang kita gunakan pun bahkan ada semikonduktornya. Bahkan di laptop kalian masing-masing pun ada bahan semikonduktornya yang terbuat dari transistor mini dan sirkuit lainnya sebagai sirkuit terintegrasi semikonduktor. Jadi kira-kira ini adalah 4 dari berbagai macam bentuk aplikasi untuk bahan semikonduktor dalam elektronika. Tentunya masih banyak ya, dan bisa kalian explore dengan menggunakan referensi jurnal maupun buku manapun, dan tentunya ini akan menjadi tugas kalian untuk pertemuan kali ini. Baiklah, sekian untuk perkuliahan fisika zat padat pada materi semikonduktor pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan have a nice day. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.